Kadang-kadang Bapak dan Ibu kalau ditawarin robot yang pakai menggunakan martingale, hati-hati. Banyak orang mengatakan backtestnya bagus gitu. Ya itu kan backtest. Forward testnya seperti apa? Nggak ada yang bisa jawab itu. Dan kalau aturannya tanpa stop loss, itu entry levelnya itu dinamis gitu. Hari ini dan besok bisa berubah-ubah. Kan ini bukan teknikal gitu ya. Pada saat fundamentalnya kuat, sentimennya kuat, maka bukan support 1, 2, 3 lagi yang kita akan masuk. Mungkin langsung masuk di support yang ketiga. Mungkin. Tapi yang jelas itu pasti dinamis. Masalahnya banyak orang nanya gitu. Nih support di sini kalau jebol dia, jadi kita harus beli di sini gitu. Yang bilang harus siapa bos? Nggak ada cerita itu sebenarnya. Semuanya kalau tanpa stop loss tentunya entry levelnya harus dinamis gitu. Karena sesuai dengan fundamental dan sentimen yang akan terjadi. Sulit, ya memang sulit gitu loh. Kalau nggak mau sulit, ya udah kasih aja stop loss gitu. Resikonya apa? Anda akan kegerus sedikit-sedikit, ujung-ujungnya juga uangnya akan habis sebenarnya. Tapi apapun itu, so kita trading kan kepingin enak makan enak tidur ya. Kalau trading itu ujungnya nggak enak makan nggak enak tidur terus equity kita berkurang, masukin aja deposito itu jauh lebih nyaman gitu. Ya tapi kan dia nggak bisa ngelawan inflasi. Ya nggak bisa ngelawan inflasi. Tapi paling nggak kita bisa enak makan enak tidur sih karena nggak kehilangan uang. Banyak dari kita lupa bahwa aturan nomor satu itu adalah jangan sampai kehilangan uang. Aturan nomor dua, lihat aturan pertama. Sesederhana itu sih sebenarnya. Dan aturan tanpa stop loss sedapat mungkin di dalam satu account itu hanya satu instrumen keuangan. Misalnya kita trading pound sterling, ya udah pound sterling gitu ya. GBP USD ya udah GBP USD aja. Jangan dicampur sama emas, jangan dicampur sama Nasdaq gitu. Itu bisa pusing pala berbi jatuhnya gitu. Jadi sahabat dan ibu semuanya trading tanpa stop loss itu memang rules-nya banyak. Satu aja dilanggar itu sakit kepala. Apalagi semuanya dilanggar. Dan aturannya pada saat kita tidak menggunakan stop loss, itu harus kita mengerti arah besar fundamentalnya kemana. Bukan cerita masalah trend line. Trend line itu adanya di technical. Kalau dia mau jebol, jebol aja. Kalau mau di break, break aja. Tapi arah besar marketnya, trennya itu dilihat dari fundamentalnya. Ya fundamentalnya kan selalu berubah-ubah. Nggak juga. Kadang-kadang kitanya aja suka FOMO kepingin takut ketinggalan. Begitu kita nge-sell di bawah, harganya naik. Panik gitu kan. Terus bagaimana nih caranya supaya uang kembali? Itu gimana ceritanya bos nge-sell di bawah? Terus paniknya waktu harga di atas dan kepingin harganya cepet-cepet turun. Bapak dan Ibu semuanya, kalau semua doa di dunia ini itu dikabulkan sama Tuhan, hancur dunia. Kalau semua doa trader dikabulkan, berantakan itu pasar. Benar nggak sih? Jadi semua nggak mau gitu ya. Kita boleh berharap, tapi ingat, yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan resiko. Nah, resikonya adalah kita harus bisa mengerti fundamentalnya, gedenya akan kemana. Nah, mulailah teknikalnya mengikuti fundamental. Karena menurut saya, berita yang terjadi itu akan membentuk suatu harga. Nah, harga ini divisualisasikan bentuknya grafik gitu. Nah, kita nih sekolah tinggi-tinggi gitu loh. Udah kita sekolah tinggi gitu, udah punya pendapatan yang tinggi, wawasan kita luas.
Tapi tiap hari cuman berharap grafik ini bisa naik dan turun sesuai dengan kita baru belajar kemarin masalah technical. Technical itu kan menurut saya adalah sebab, fundamental adalah, oh sorry, technical adalah akibat, fundamental adalah sebabnya. Jadi jangan pernah melawan arah besar fundamentalnya. Kalau beritanya lagi naik, harga pasti akan naik dan grafiknya pun akan terlihat naik. Segampang itu sebenarnya. Tapi sayangnya kita selalu ngomong akibatnya. Terus kayaknya ribet banget sih. Enggak sih, enggak ribet sih. Pada saat kita waktu muda, kita nggak jaga pola makan, kita nggak jaga pola hidup kita, pola istirahat kita. Pas kita tuanya, nggak bakal lama umurnya. Pasti diabetes, pasti lewat itu. Benar nggak sih? Sebabnya adalah kita makan sembarangan, tidur sembarangan, hidup sembarangan. Di akibatnya tuanya itu adalah kita sakit, kita diabetes, kita serangan jantung. Serangan jantung dan penyakit ini itu adalah teknikal buat saya. Pola hidup gitu ya, pola makan, pola istirahat itu adalah fundamentalnya. Yang kita pelajari adalah kalau menurut saya fundamentalnya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya jangan pernah melawan arah besar fundamentalnya. Akan cukup berbahaya. Dan tentunya kita harus bisa menghitung ya Bapak dan Ibu semuanya. Duit kita ini cukup sampai berapa sih gitu ya. Dengan volume yang sebesar ini. Dan kita harus benar-benar bisa berhitung gitu. Kalau nggak bisa berhitung bagaimana? Pak, Bu, yuk belajar dulu gitu. Marketing, mentor, konsultan Anda, coach Anda pasti akan ngerti. Tanya sama dia. Sehingga kita nggak deg-degan gitu. Yang ini kan yang repot itu ya. Kita deg-degan, konsultan kita juga deg-degan, mentor kita juga deg-degan. Ini gimana sih tradingnya gitu ya. Paling nggak bisa berhitung lah. Dan dari situ baru kita cek satu-satu. Uangnya udah bener, arah fundamentalnya bener, entry-nya bener. Nah itu baru bisa nggak pakai stop loss. Dengan ukuran volume yang cukup tentunya. Bapak dan Ibu semuanya, perbedaannya itu jelas sih sebenarnya. Kalau untuk fokus utamanya, kalau teknikal ya gerakan-gerakan kecil. Kalau fundamental itu dengan MM pasti gerakan-gerakan yang besar yang dia cari. Dan untuk itu dia biasanya untuk fundamental plus MM jarang banget gunakan stop loss. Kalau misalnya harganya turun terus bagaimana? Orang-orang fundamental sebenarnya udah bisa ngukur gitu ya. Karena dia udah tahu sebabnya gitu. Banyak orang itu bisa membaca tapi tidak bisa mengartikan berita yang dia baca. Kayak kita nih, baca buku masalah kedokteran. Bisa baca nggak? Bisa. Kenapa? Karena kan nggak buta huruf. Tapi masalahnya ngerti nggak apa yang dibaca? Enggak. Disinilah sebenarnya diperlukan mentoring, coaching, itu diperlukan di sini. Dan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah kadang-kadang kita nih nggak mau mengupgrade diri kita gitu. Kalau diri kita nggak mau di-upgrade, ya kita punya masalah di kemudian hari. Dan kalau di technical itu pengelolaan resikonya tuh statis gitu ya. Kalau kasih berapa pip, range berapa, cut aja. Kalau enggak udah $200, cut aja. Sementara kalau untuk menggunakan fundamental dan MM itu biasanya dinamis dia. Bisa bisa panjang, bisa pendek. Banyak orang mengatakan kan sama saya gitu. Riz ini gold kalau turun kemana? Ya lihat aja. Kalau closing dan opennya itu masih di atas 4.000 sih,
apa yang mau diomongin turun gitu loh. Kalau tiba-tiba Amerika dan Iran mulai mau masuk ke meja perundingan kembali, ya apa yang ditakutin sebenarnya? Bener nggak sih? Tapi itu cerita-cerita fundamental. Tapi yang jelas, kalau kita pakai teknikal murni, biasanya tingkat stresnya tinggi gitu. Kenapa? Karena volumenya itu pasti gede-gede. Ya awalnya sih kecil-kecil, kasih stop loss, menang terus gitu ya, profit terus gitu ya. Karena merasa bahwa metode ini bagus, volumenya diperbesar dan disitulah permasalahan timbul. Dan akhirnya apa? Ingin membalas, digedein lagi volumenya, dikasih stop loss lagi, kena lagi. Akhirnya apa? Stresnya tinggi gitu, karena kita kehilangan uang. Di satu sisi kalau gunakan fundamental dan MM yang tidak menggunakan stop loss, itu kan volumenya kecil-kecil dia gitu loh. Ibaratnya kita punya gaji 30 juta. Lah kalau satu hari kita belanjain semuanya, satu hari kita belanjain semua tuh 30 juta. Besoknya kita tinggal ngobrol, bos. Ngopi-ngopi doang, kagak bisa kemana-mana. Bener nggak? Kan duitnya udah habis belanja. Tapi kalau setiap hari kita belanjain 1 juta, 1 juta, sampai 30 hari, begitu habis kan kita gajian lagi tuh. 30 juta lagi. Itu kan hidup kita jadi panjang. Kalau habis 1 juta, kalau habisnya cuma 500 ribu, kan kita bisa nabung. Betul nggak sih? Teori ini sebenarnya yang harus dipakai. Tetapi setiap orang pasti akan berbeda-beda. Dan kalau masalah ketahanan account, dengan metode yang kurang baik, dengan risk and reward, bahkan winning rate-nya yang nggak bagus, itu biasanya equity itu turun pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan turun, ujung-ujungnya ya habis. Kalau pakai fundamental dan MM, walaupun nggak pakai stop loss, biasanya dia punya tahan lama. Karena yang dilihat adalah helikopter view-nya ke depan. Itu akan jauh, kita nggak terlalu stres dan kita bisa lihat jarak panjangnya. Tapi begitu terjadi suatu perubahan fundamental, ya mau nggak mau kita cari BEP-nya aja. Atau rugi sedikit baru kita cut loss. Dia nggak gunakan stop loss, tapi dia harus gunakan cut loss pada saat memang anginnya berubah. Itu sebabnya Bapak dan Ibu semuanya, di dalam trading, yang penting itu adalah mentoring dan coaching. Kadang-kadang orang tuh senengnya mentoring doang gitu ya, coachingnya nggak demen. Padahal kalau mentornya mati terus, apakah akun kita juga harus mati? Nggak ada pegangannya. Atau kita mau cari mentor lain? Atau kita mau cari coach? Kalau kita nggak mau coaching gitu ya, nggak mau dilatih gitu ya, kita akan ketergantungannya cukup tinggi. So pada ibu semuanya, menurut saya balik lagi ke basicnya, setiap orang pasti mempunyai level-level. Apakah kita konservatif, moderat, atau justru high risk? Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya semua ini ada pilarnya sih kalau kita trading. Mau nggak mau kita harus bicara masalah money managementnya, modal yang optimal itu berapa, atau yang berikutnya tentunya pakai dinamika fundamental, dan entry-nya harus searah dengan tren besarnya. Bapak dan Ibu semuanya, apabila ini dipenuhi, kalau uangnya bener, arah besarnya bener, entry-nya bener, terus ngapain pakai stop loss? Tapi ini perlu suatu pendalaman yang detail. Kalau masih senang dengan shortcut gitu ya, nah ini agak repot sih memang. Tapi nggak apa-apa, bahwa setiap orang berhak untuk mencobanya. Dan hasil akhirnya setiap orang pasti berbeda. Nggak bisa disamakan. Pokoknya gue kalau nggak bisa lah, gue harus pakai stop loss. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ini hanya suatu sudut pandang sehingga kita bisa berdiskusi. So, Bapak dan Ibu semuanya, kita bahas ya yang sekarang lagi rame-ramenya, yaitu Fed Speak.
Fed speak ini adalah suatu apa ya, suatu jargon kali ya, bahwa yang namanya ketua di The Fed yang baru bulan Mei kemarin dilantik gitu ya, itu percis banget seperti Alan Greenspan. Jadi zaman-zamannya dulu saya trading tahun 2000, ketua The Fed-nya Alan Greenspan. Lalu Alan Greenspan ini diganti oleh Ben Bernanke, Ben Bernanke diganti ke Yellen, Janet Yellen lalu diganti oleh Jerome Powell, dan Jerome Powell diganti sama Kevin Ross. Nah, Kevin Ross ini sama seperti Alan Greenspan, pelit kalau ngomong, nggak mau banyak ngomong. Fed Speak ini itu memberikan suatu perlindungan. Jadi Alan Greenspan tuh pernah ngomong dulu, saya masih inget tuh. Dia ngomongnya gini, pasar ini terlalu besar. Pasar keuangan itu 7,7 triliun US dollar sehari 24 jam. Itu besar banget. Kalau saya ngomong dan market itu salah paham, maka pasar ini akan crash. Itu sebabnya saya nggak mau ngomong. Dan Alan Greenspan ini ditiru sama Kevin Moss. Dan inilah yang menurut saya di akhir-akhir ini akhirnya pasar seperti tidak terkendali. Karena apa? Minim banget tuh yang namanya informasi. Sampai ada yang namanya FM Investment, Alexander siapa gitu lupa ya. Dia tuh sampai ngebuat AI lewat si cloud-nya punya Anthropic itu ngasih namanya Wars GPT. Lebih dari 180 dokumen dimasukkan ke dalam AI itu untuk memprediksi apakah Kevin Ross itu hawkish atau dovish berdasarkan kecerdasan buatan yang dia bikin. Itu sekelas lembaga keuangan di Amerika Serikat. Bapak dan Ibu semuanya, kita harus mulai mengerti bahwa dengan adanya kebijakan The Fed yang minim informasi ini, hati-hatilah kalau trading. Pahami dan sedapat mungkin kita bisa membaca data-data ekonomi. Kenapa? Kalau enggak, kita pakai stop loss ya kena terus stop lossnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Silakan, Pak Abdo.